Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Oh, kena tetap yang di apa? Dibebankannya ke supir-supir juga, Pak. Iya sih, bos mah nggak tahu menau. Iya benar, bos mah nggak tahu menau aja semua juga. Bapak seperti itu. Bapak kayak Kemarin kan waktu bulan-bulan lalu balik rekomendasi serta subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis. Ya. Oke bosku. Dan gue selalu memberikan kepada kalian edukasi, informasi serta hiburan yang bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya gak bakal nyesel ketika Anda mengaktifkan tombol lonceng itu. Dan jangan lupa subscribe serta terus dukung channel gue. Dan gue selalu bersemangat untuk memberikan video kepada kalian. Oke guys, terima kasih. Lupa di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis agar saya dapat membuat video yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. Terima Kasih. Oke guys, di sini terlihat lagi ada jembatan biasa. Tilangan di sub yang ngantri panjang itu. Lihat tuh. Tuh, ngantri panjang ya. Karena ini semua takut kena tilang. Karena kenapa takut kena tilang? Karena nanti kalau kena tilang yang dibebankan itu kepada supir, geng, gitu. Jadi supir juga ikut membayar, ada yang dibantu sama perusahaannya, ada yang enggak. Kalau saya kan dibantu 130.000 dari perusahaan ketika masuk jembatan timbang. Ada juga yang benar-benar dari supirnya, ada, tergantung masing-masing PT. Oleh karenanya di sini menyebabkan macet parah gitu, gengs. Dan ini juga bukan salah supir truk, bukan. Karena ya seperti itu kondisi pada kenyataannya gitu, gengs. Oke, kita lihat ke situ. Nah, itu di subnya itu di situ udah keluar masuk, soalnya di sub di sini tuh keluar masuk ketika melakukan razia gitu, guys. Jadi kalau udah masuk nanti berapa menit ya keluar lagi gitu. Seperti itu, guys. Subnya udah masuk, nanti berapa menit dia keluar lagi, udah banyak gitu. Soalnya juga kita kan nggak dikasih untuk biaya masuk tol, jadi ya terpaksa melakukan seperti ini. Ini menyebabkan kemacetan yang benar-benar mengganggu aktivitas umum gitu, guys. Seperti itu. Jadi ya maklum bagi warga sekitar atau bagi warga yang lalu lalang ketika mengalami seperti ini, ya harap dimaklum gitu ya. Karena kami juga para supir yang menanggung bebannya seperti itu, guys. Di depan ada tilangan di sub untuk masuk timbangan dan kondisinya sekarang seperti ini tuh. Di kondisinya semua macet karena ada timbangan. Dan karena kenapa seperti ini? Karena emang ketika mobil-mobil ini kena masuk timbangan, supir yang dibebankan, bosku, supir. Ya. Daripada macet semua ini. Mentok bolong, Mas. Jadi mereka juga nggak salah gitu loh. Jadi mereka juga bekerja ujung-ujungnya nantinya disuruh urus-urusnya sama tanggungan supir. Ini macet banget ini. Karena ada jembatan timbang itu, saya nggak tahu kalau kayak begini tuh aneh. Perusahaan logistik juga kadang nggak mau bertanggung jawab gitu. Jadi macet ke belakang total, macet total tadi tuh. Ada tilangan. Ampun, nggak ngerti nih. Tuh pada nongol lagi. Dia ini tutup masuk dia di subnya. Macet total tuh. Itu ada di sub. Nah, itu buka tutup masuk. Jadi bingung para supir juga, nantinya dikenakan biaya. Supir semua dibebankannya gitu, guys. Dari biaya tilangan,
perusahaan nggak mau tanggung jawab. Rata-rata seperti itu, kebanyakan perusahaan seperti itu, kebanyakan yang saya ngomong ya. Tapi ada juga yang perusahaan yang dikasih tol, wajib masuk tol gitu guys, ada. Dan ada yang bertanggung jawab juga atas muatannya, ada. Tapi mayoritas, saya katakan mayoritas itu perusahaan tidak mau untuk bertanggung jawab. Mayoritas ya, saya katakan sekali lagi, mayoritas gitu loh. Bahkan ada yang 50-50 tanggungannya dengan supir. Yang lebih sadis juga emang kebanyakannya supir yang nanggung gitu, yang setahu saya, dan biayanya itu dipotong dari ritase supir. Untuk fakta-faktanya nanti aja saya cuplikan dengan kawan-kawan saya, gengs. Ini mah cuma sepotong. Gitu. Saya stop dulu di sini untuk memvideokan emang fakta atau mitos ketika emang udah banyak raja seperti ini. Saya sengaja berhenti dulu untuk mau videokan realita, kenyataan masukin timbangan gitu guys. Jadi keluar tutup, di zoomnya juga udah pinter sekarang mah. Tutup tadi pas sudah pada berangkat dianya keluar gitu, jadi pada kena gitu. Yang sebenarnya nggak salah, ini nggak salah, supir-supir di sini nggak salah sebenarnya, geng. Pemerintah juga mengapa memberatkan gitu kan, pro kontra ya, namanya juga pemerintahan. Gue juga nggak ngerti. Yang penting seperti ini nih kondisinya, dan bagaimana tanggapan kalian, terserah kalian pemikirannya seperti apa gitu, gengs. Ya gitu. Oke. Sepertinya di subnya udah udah masuk lagi. Kita masuk, gengs. Rajia, Pak. Rajia. Masuk lagi. Di subnya udah masuk ini. Nanti di zoomnya pada keluar, mobil pada berhenti semua di sebelah kiri, seperti itu, gengs. Nah, ngeri-ngeri sedap kalau jembatan timbang Losarang dan Balonggandu yang kemarin saya tilang juga tetap, soalnya pas kemarin juga tetap kita juga yang ngurus soalnya, gengs. Nah, udah pada nggak ada ini, udah pada masuk gitu, begitu, gengs. Oke, sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa diperbaiki atau bagaimana solusinya nih Pak Presiden jika terus begini. Udah pusing supir mah udah. Jadi kita itu serba salah sebenarnya, bro, serba salah. Karena upah kita itu dihitungnya per tonase. Ketika kita membawa tonase yang emang kecil, itu maka upahnya itu sedikit. Ketika tonasenya semakin banyak, maka upahnya juga berbeda. Nah, seperti itu kondisi supir itu sebenarnya. Dan sedangkan aturan negara itu jangan over tonase. Nah, nasib supir sekarang dibayarnya per tonase. Jikalau dihitungnya per jarak, per kilometer, itu mungkin tidak akan membebankan, itu mungkin tidak akan membebankan para supir gitu. Tetapi jika dihitungnya per tonase, ya supir juga merasa kebebani dari beban timbangan, razia, mesti ucing-ucingan gitu dengan disub gitu, guys. Nah, kalau untuk ada juga logistik yang hitungnya itu jarak, mau muatan 40 ton, 45, 50 gitu, ada. Tapi dia ngitungnya jarak, ada yang seperti itu, beda-beda. Tapi kebanyakan itu yang saya tahu, ini yang saya tahu, kebanyakan itu
ngitungnya dari tonase seperti itu. Kalau dihitungnya kilometer sih enak gitu ya. Dan diharapkan pemerintah, khususnya emang presiden ini yang harus benar-benar mengurusi masalah seperti ini, Pak. Soalnya supir itu kan kuli yang benar-benar dibutuhkan oleh jasa pengiriman barang, alias jantungnya roda perputaran sembako gitu, gengs. Kebutuhan hidup maksudnya, kebutuhan pokok. Seperti itu, Presiden. Semoga dengan adanya vlog saya ini bisa memberikan solusi. Amin. Di depan saya ada lagi yang sedang berhenti nungguin timbangan itu selesai. Bosku, seperti inilah kondisi Indonesia. Gue juga nggak ngerti sampai sekarang itu pemikirannya, baik itu logistik, pengusaha ya, dan itu apa ya, pemerintah. Nggak tahu ini ucing-ucingan antara logistik dengan apa ya, pemerintah, pengusaha dalam arti ya. Ini gue nggak tahu. Yang jadi imbasnya itu buruh Indonesia gitu, terutama supir. Ntar deh, saya banyak liputannya dengan supir-supir, bener apa tidak yang dibebankannya itu kepada supir. Dan saya juga kemarin kena. Nah, pengen tahu nanti kelanjutannya seperti apa gitu, geng. Saksikan teruslah sampai titik permasalahan ini selesai. Omongan saya itu bener apa tidak gitu, dan saya selalu meliput dengan fakta dan fakta gitu. Ini perusahaan ucing-ucingan memperkaya diri sendiri, pemerintah juga memperbanyak peraturan, sehingga ya di dalam juga apakah ada antara suap menyuap gitu, tidak tahu juga seperti itu ya, gengs ya. Dan ya nggak tahu itu mah, dalam arti yang tahu ya tahu, yang enggak juga yang enggak, terserah persepsi kalian semua. Karena gue yakin semua supir itu udah pada tahu ini bagaimana permainannya dan siapa yang diuntungkannya gitu. Tapi mereka juga ya susah mengadu ke siapa. Inilah Indonesia, welcome to Indonesia. Untuk mobil trailer di jembatan timbang Losarang itu diloloskan, gengs. Berbeda dengan di jembatan timbang Balongandu kemarin. Untuk jembatan timbang ya, di jembatan timbang Losarang ini, gengs, ketika ada razia mobil trailer atau bisa disebut dengan kereta tempel itu diloloskan. Berbeda dengan jembatan timbang Balongandu kemarin yang berada di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, itu disuruh masuk kereta tempel. Dan gue juga nggak tahu kenapa, tetapi pihak Disub mengatakan bahwa sudah ada surat edaran dari pemerintah langsung, dan ketika emang mau dilaporkan silahkan, tidak takut, dan emang sudah ada bukti-bukti kuat, undang-undang juga sudah ada. Tetapi yang saya herankan untuk timbangan di Jatisari ini, Jatisari, Tegal, dan juga Lamongan, itu mobil trailer selalu diloloskan. Entah kenapa, gengs. Dan bagaimana, apakah ini sebuah permainan atau bagaimana, kurang tahu juga. Tetapi jika disebut dengan permainan, tidak mungkin dong pihak Disub itu berani untuk dilaporkan ke pusat gitu, gengs, secara logikanya. Dan ini ada apa, nggak tahu juga. Parah emang ini. Aduh, kalau kena tetap yang dibebankannya ke supir-supir juga, Pak. Iya sih, bos mah nggak tahu menau. Iya benar, bos mah nggak tahu menau. Juga bapak seperti itu. Bapak kayak Kemarin kan waktu bulan-bulan kemarin udah berapa bulan ya? ya, Hilang akhirnya. ditilang Bapak. Iya. Terus Tapi belum ditebus sedikit. belum tebus. Ini ada bosnya. Ada. Mobil ada bosnya. Ada di. Tetap ditanggungan, dibebankan ke supir. Iya. Nah itu saya nggak ngerti peraturan pemerintah itu gimana, dan PT logistik seperti apa, saya nggak ngerti, Pak, beneran.
bos mah nggak tahu. Nggak mau tahu, iya. Harusnya kan diwajibkan masuk tol, apa dikasih anggaran untuk masuk tol gitu ya Pak ya? Apa bagaimana? Nggak ngerti. Semuanya diwajibkan keburu, kebebankan keburu. Aneh makanya. Pemerintah ya bagaimana ini? Tegas, nggak tegas. Nggak tegas. Ya. Ya kalau tegas ya jangan ke rakyatnya, Ya itu. Kayak begini yang dimaksud dengan hukum tumpul ke atas, tajam ke burung, nggak adil. Ini faktanya udah banyak nih guys. Nggak ngerti nih bagaimana ya Allah. Lanjutannya gimana nih? Iya, ini sampai macet ke belakang itu. Nanti warga juga ngamuk nanti. Apa Pak? Warga juga ngamuk tadi ya. Iyalah. Biarin aja dia. Biarin Pak. Sekarang polisi aja nggak berani negur. Ya, Ya polisi aja nggak berani negur sekarang. nggak bisa tenggur ya. Iya. Biasanya nongol lagi tadi Pak. Tadi udah masuk ya Pak ya. Udah masuk tadi. Mobil belakang saya kan parkir. Dia berangkat, nongol lagi, kena masuk. Nggak tahu nunggu lihat beberapa menit dulu aja. Ketika udah beberapa menit nggak ada, berarti udah nggak ada. Kayaknya kosong tuh Pak. Nah itu nongol lagi dia, nongol lagi. Nah, sepanjang jalan dari tadi macet, belum tak videoin guys. Nggak tak videoin, maksudnya dari pertama awal. Kemacetan panjang banget ini. Itu mobil trailer, tadi ada teman saya di belakang juga. Ini tuh lagi menunggu selesainya razia timbangan di Balong Gandu. Nah, saya ini kosong, geng, kosong. Dikarenakan kalau kena itu supir-supirnya juga yang kena bebannya. Untung saya kosong nih, geng, kosong. Tadi macet total, jadi mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang. Ya dikarenakan bukan salah supirnya juga gitu gengs, karena ketika masuk juga dibebankannya yang supir, seperti itu. Banyak banget ini. Macet ini, jadi terhenti nih. Tuh. Macet total tuh. Terhenti gengs, macet di tengah jalan udah mengakibatkan kemacetan. Jadi terganggu aktivitasnya gitu. Ya, kalau disebut salah siapa? Ya salah siapa menurut kalian semua secara hemat? Kalau kena timbangan supir-supir juga, geng, yang kenanya. Macet total. Nah, kalau saya posisi muatan nih seperti ini, kalau ada tilang kayak begini, gimana gitu ya? Posisi mau berhenti gimana? Saya berhenti di tengah-tengah. Macet ya. Buset, ini kena kontainer nggak? Pas banget ini. Seperti ini guys. Tuh, yang Balong Gandu tadi. Kemarin kan seperti itu bosku. Ini aktif kalau kabur kedetek tuh sama CCTV. Siapa dah kenal ke mobil ini mah. Kalau Pak Dandro
udah kena mah repot, gengs. Kalau udah kena mah. Ya mereka juga disuruh menjalankan tugas dari negara gitu. Supir hanyalah kuli gitu, yang disuruh dengan perusahaan. Tapi ya kalau kena supir yang dibebankan. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Aduh ampun, sebegitulah gengs. Udah beberapa kali selalu mengakibatkan kemacetan yang seperti tadi. Dan ketika warga menemui, khususnya pengguna jalan raya, jalan umum ya, harap dimaklum ya, saudaraku semua, karena beginilah nasib kami gitu. Yang maju kena, mundur kena,